Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Ramadan. Saya Reza Lutfi. Saya Nurul Azahra. Saya Nizar Fatur Rahman. Dari kelompok 7 kimia. Nomor absen 26. Absen 20. Nomor absen 28. Nomor absen 27. Sebelumnya, cuma ingin mengingatkan nih, simak dengan baik ya. Mohon maaf juga kalau masih banyak kekurangan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya minyak bumi dan komposisi minyak bumi. Minyak bumi merupakan komoditas hasil tambang yang sangat penting perannya dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi bahan bakar, mulai dari LPG, bensin, solar, hingga kerosin, serta material seperti lilin parafin, dan aspal. Proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun. Lumpur tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen, dan sisa organisme mengalami peluraian menjadi minyak dan gas di bawah tekanan dan suhu tinggi. Oleh karena berasal dari sisa organisme, minyak bumi dan gas alam sering juga disebut sebagai bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tergolong sumber daya alam yang tak terbarukan, sebagaimana proses pembentukannya yang sangat lama. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besarnya sekitar 90 hingga 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah silkoalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Gas alam sebagian besar terdiri dari alkana suhu rendah dengan metana sebagai komponen utamanya. Selain alkana juga terdapat gas lain seperti CO2, O2, N2, H2S, ataupun gas mulia seperti helium dalam jumlah yang Ini saya sedikit. akan menjelaskan proses pengolahan minyak bumi, fraksi minyak bumi, dan juga kegunaannya. Nah, di sini kita sebagai manusia sangat tergantung kepada sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui seperti air, sinar matahari, dan juga angin. Dan yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi. Sedangkan minyak bumi ini sering digunakan oleh manusia. Ini bagaimana cara pengolahannya? Nah, jadi minyak bumi itu adalah minyak yang berwujud cairan kental berwarna hitam dan belum memiliki manfaat. Agar memiliki manfaat harus melalui beberapa proses, dan ada 2 tahap proses. Tahap yang pertama adalah distilasi bertingkat. Distilasi bertingkat itu adalah distilasi yang berulang-ulang sehingga dapat berbagai macam hasil titik didihnya. Distilasi bertingkat ini meliputi fraksi pertama, fraksi kedua, fraksi ketiga, fraksi keempat, dan fraksi kelima. Tahap yang kedua adalah hasil lanjutan dari hasil penyulingan yang tahap pertama, meliputi perengkahan, ekstraksi, kristalisasi, dan pembersihan dari kontaminasi. Adapun fraksi minyak bumi dan kegunaannya. Yang pertama, fraksi ringan gas. Kegunaannya sebagai bahan bakar untuk memasak dan tersusun dari propana dan butana. Yang kedua ada petroleum ether. Biasanya digunakan di laboratorium sebagai pelarut nonpolar dan pembersih. Ketiga ada likronim. Biasa digunakan sebagai pelarut nonpolar dan zat aditif bensin. Selanjutnya ada bensin. Kegunaannya untuk bahan bakar kendaraan beroda 2, 3, dan 4. Ada solar. Fungsinya sebagai penunjang dalam pemanfaatan mesin-mesin di perusahaan baik di kota maupun pedesaan. Selanjutnya ada oli sebagai pendingin atau pelumas pada kendaraan beroda 2. Selanjutnya ada residu. Itu digunakan untuk pembuatan obat-obatan, kosmetik, dan juga lilin. Saya Novia Ramadanti. Di sini saya akan membahas tentang mutu bensin dan juga bilangan oktan. Apa itu bilangan oktan? Bilangan oktan adalah bilangan yang menyatakan kemampuan bahan bakar
dalam mengatasi ketukan atau knocking. Nah, knocking ini biasanya terjadi saat proses pembakaran bahan bakar tersebut. Knocking ini bersifat tidak baik karena dapat merusak mesin. Nah, sedangkan bensin, kan pasti kita sering menjumpainya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bensin ini umumnya terdiri dari dua, yaitu N-heptana dan juga isooktana. Nah, kualitas bahan bensin ini ditentukan oleh yang namanya bilangan oktan. Semakin tinggi nilai bilangan oktan, maka akan semakin bagus. Nah, kita beri contoh N-heptana. Nah, pada N-heptana ini diberi nilai oktan 0 karena zat ini dapat menimbulkan knocking yang sangat hebat. Sedangkan pada isooktana diberikan oktan 100 karena menimbulkan sedikit knocking dan tidak menimbulkan kerusakan. Nah, misalnya nih, ada suatu bensin yang memiliki nilai oktan 90. Nah, ini berarti angka oktan 90 ini berarti si bensin tersebut mengandung 90% isooktana dan juga sisanya 10% N-heptana. Nah, pada bensin premium memiliki nilai oktan 88. Nah, sedangkan Pertalite memiliki oktan 90. Nah, Pertamax memiliki oktan 92 dan Pertamax Plus memiliki oktan 95. Pertamax Turbo memiliki oktan 96. Sedangkan pada Pertamax Racing memiliki oktan 100. Nah, seperti yang dibahas tadi, bila oktannya semakin tinggi, maka knocking yang ditimbulkan akan semakin sedikit. Nah, bensin-bensin tersebut memiliki warna tersendiri. Nah, pada bensin premium, ia memiliki warna kuning cerah. Pada Pertalite, ia memiliki warna hijau. Nah, pada Pertamax, dia memiliki warna biru, sedikit kehijauan. Sedangkan pada Pertamax Plus, memiliki warna merah. Nah, misalnya nih, kita bandingkan premium dengan Pertamax Plus. Nah, pada premium ini harganya kan lebih murah dibandingkan dengan Pertamax Plus. Nah, otomatis polusi yang ditimbulkan akan lebih banyak dibandingkan dengan yang Pertamax Plus. Mengapa begitu? Karena oktan yang dimiliki oleh premium dengan Pertamax Plus lebih tinggi Pertamax Plus, sehingga harganya akan cenderung sedikit lebih mahal dibanding dengan premium. Selain itu, kerusakan yang ditimbulkan juga akan berbeda dengan yang dialami oleh premium. Untuk mengurangi tekanan sekaligus menaikkan bilangan oktan pada bensin, kita dapat menambahkan zat-zat adiktif. Yang pertama dengan menambahkan TEL atau tetraethyl. Nah, penggunaan TEL ini menghasilkan partikel-partikel timbal di udara. Partikel-partikel ini, bila memiliki kadar yang cukup tinggi, dapat merusak otak manusia. Oleh karena itu, ada juga pilihan keduanya, yaitu dengan menggunakan methyl tertiary butyl ether atau MTBE. Nah, seperti ini. Penggunaan MTBE ini dianggap tidak ramah lingkungan. Yang ketiga, ada etanol. Nah, saat ini kita menggunakan etanol sebagai bahan adiktif yang digunakan pada bensin karena dianggap lebih aman dan juga ramah lingkungan dibandingkan dengan zat-zat yang sebelumnya. Nah, jadi kesimpulannya, semakin tinggi bilangan oktan, maka akan semakin bagus bensinnya. Nah, berikut ini ada cara untuk menentukan nilai bilangan oktan, yaitu dengan rumus seperti ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Dipersilahkan untuk melanjutkan materi. Dampak pembakaran bahan bakar terhadap kesehatan dan lingkungan. Mari kita bahas yang lingkungan dulu ya guys. Jadi dampak bahan bakar bagi kesehatan lingkungan itu memang sangat-sangat mengerikan.
sebaiknya kita harus meminimalisir agar penyebarannya itu tidak terlalu menakutkan. Nah, bahan bakar yang dikeluarkan oleh kendaraan-kendaraan seperti kendaraan mobil, motor, baik kendaraan besar sekalipun seperti truk, itulah penyebab salah satu faktor terjadinya polusi udara. Nah, gas yang dibuang oleh knalpot kendaraan tersebut mengeluarkan gas yang antara lain yaitu nitrogen oksida, karbon monoksida, dan hingga hidrokarbon. Nah, gas yang dikeluarkan oleh kendaraan-kendaraan tersebut juga dapat menyumbang partikel-partikel beracun yang paling mempengaruhi kesehatan kita. Nah, partikel tersebut ialah partikel matter. Partikel matter ialah campuran material padat dan cair yang tercipta akibat pembakaran, termasuk akibat kemacetan terhadap lalu lintas. Nah, sekarang kita akan membahas yang kesehatannya. Nah, gas yang dikeluarkan oleh kendaraan tersebut bukan hanya menyumbat kotoran yang ada di lingkungan, tetapi akan berdampak buruk pada kesehatan. Akibatnya seperti gangguan pernapasan hingga sampai kematian. WHO melansir bahwa kurang lebih 7 juta penduduk meninggal akibat polusi udara. Nah, untuk gangguan-gangguan penyakit yang terendah biasanya yaitu iritasi mata, hidung, dan mulut. Lalu ada penurunan stamina hingga pusing atau sakit kepala. Dan yang paling tertinggi penyakit-penyakit gangguan dalam kesehatan pernapasan itu penyakit pernafasan paru-paru seperti asma, penurunan fungsi paru-paru, pneumonia, dan kanker paru-paru. Lalu ada leukemia, ada kardiovaskular, dan kelainan sistem imun hingga sampai meninggal dunia. Nah, untuk teman-teman